Agustus adalah hari yang meriah bagi Indonesia. Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa merdeka. Tentunya Indonesia tidak serta-merta lepas dari berbagai tantangan yang mendatang. Agresi militer, perang dingin, kemiskinan, hingga separatisme. Namun, di tengah dera ombak masalah, bangsa ini masih tegak hingga sekarang. Hal ini hanya dimungkinkan karena dasar negara yang kuat, konsisten, dan diterima oleh masyarakatnya, yaitu Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa amalah. Kepada Bapak Ahmad Muhammad Musta'ina Soha SHMH selaku dosen mata kuliah Pancasila yang saya hormati, serta sahabat semua yang saya cinta dan banggakan, marilah kita sejenak tundukkan kepala, rendahkan hati untuk memuji Sang Khalik Zat Rabbul Izzati dengan cinta dan kebersihan hati. Marilah kita lantunkan salawat kepada Nabi yang semoga kita semua diberkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah materi tentang Pancasila dalam sudut pandang Islam. Teman-teman yang saya banggakan, negara Indonesia memiliki dasar dan ideologi Pancasila. Negara kebangsaan Indonesia yang berpancasila berita negara sekuler atau negara yang salah satu di antara agama dengan negara. Sudut lain, negara kebangsaan Indonesia yang berpancasila juga bukan negara Islam atau negara yang berdasar atas agama tertentu saja. Negara Pancasila pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, makna negara kebangsaan Indonesia berdasarkan Pancasila adalah kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan negara yang memiliki sifat kebersamaan, kekurangan, dan religiusitas. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sebenarnya memiliki keselarasan dengan ajaran Islam sebagai agama penduduk bangsa Indonesia. Sikap umat Islam di Indonesia yang menerima dan memberikan Pancasila dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi pertimbangan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam yaitu: pertama, Pancasila bukan agama dan tidak bisa menggantikan agama. Yang kedua, Pancasila bisa menjadi wahana implementasi syariat Islam. Ketiga, Pancasila dirumuskan oleh tokoh bangsa yang beragama Islam. Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila tersebut memiliki lambang yang terdapat di dalam burung Garuda. Kelima simbol yang terdapat di dalam burung Garuda ialah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Adapun burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Dalam lambang tersebut terdapat perisai yang berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Tak hanya itu, terdapat juga semboyan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada bagian pita yang dicengkram oleh Garuda. Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan memiliki arti yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pancasila adalah salah satu karunia ilahi yang diberikan kepada bangsa Indonesia agar berhasil meraih persatuan dan kesatuan. Pancasila dan ayat-ayat dalam Al-Quran seakan terhubung. Bangsa kita yang berbeda-beda agama dan kepercayaan, berbeda-beda suku dan bahasa,
dapat ditegakkan atas satu landasan filosofis tersebut. Ada juga kelompok yang mengusung ideologi Islam karena mereka menginginkan penanaman nilai-nilai Islam dalam setiap sendi kehidupan secara menyeluruh. Ada upaya menemukan ayat-ayat Pancasila dalam Al-Quran, ditambah lagi dengan isu kebangkitan paham komunis di tengah-tengah masyarakat, juga menambah jumlah golongannya menentang ideologi negara Pancasila. Selain hal yang saya sebutkan tadi, hubungan Pancasila dengan ajaran Islam juga kelima silanya yang selaras dengan ajaran Islam. Keselarasan masing-masing sila dengan ajaran Islam yaitu meliputi yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, menyatakan bahwa bangsa Indonesia berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih satu kepercayaan dari beberapa kepercayaan yang merupakan pengakuan oleh negara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablum minallah yang merupakan sendi tauhid dan pengejawantahan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesahkan Tuhan. Di antaranya adalah meliputi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 16 yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam kacamata Islam, Tuhan adalah Allah semata, namun dalam pandangan agama lain, Tuhan adalah yang membantu kehidupan manusia yang disembah. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak yang melekat pada pribadi manusia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablum minannas, yakni hubungan antara sesama manusia berdasarkan sikap saling menghormati. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan umatnya untuk selalu menghormati dan menghargai sesamanya. Di dalam pendapat yang dipilih dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 sampai dengan 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, carilah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Secara luas dan menyeluruh, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman bekerja adil karena keadilan yang dibutuhkan dalam segala hal untuk mencapai ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, usaha adil adalah jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah. Kemudian sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dan bangsa yang bernegara. Dalam konsep Islam sesuai dengan istilah ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Ihsaniyah, persatuan sesama umat manusia. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga persatuan. Di bawah ini adalah salah satu pendapat di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, dan janganlah kamu sekalian terpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan, maka Dia Allah mengizinkan antara hati kamu, maka kamu menjadi bersaudara sedangkan kamu di atas tepi jurang api, maka Allah mendamaikan antara hati kamu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu dapat petunjuk. Kemudian sila keempat yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang menyatakan bahwa dalam mengambil suatu keputusan bersama harus dilakukan secara musyawarah yang didasari oleh hikmat pemberian. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah muzakarah,
perbedaan pendapat, dan syura musyawarah. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bijaksana dalam mengatasi permasalahan kehidupan dan selalu menekankan musyawarah untuk menyelesaikan dalam suasana yang demokratis. Di bawah ini adalah dokumen di bawah ini yaitu dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu benar-benar berani, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling kamu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan urusan mereka. Kemudian kunjungan kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian silah kelima yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa negara Indonesia sebagai organisasi tertinggi memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah adil. Al-Quran yang memerintahkan beberapa ayatnya untuk selalu berlaku dalam segala hal, adil terhadap diri sendiri, orang lain, dan alam bumi. Cermin di antaranya adalah yang saya dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh memberlakukan kewajiban yang adil dan membajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi kepadamu agar kamu dapat mengambil suatu pelajaran. Berdasarkan penjelasan yang saya tadi sebutkan, jelas kiranya bahwa sila-sila Pancasila ajaran Islam. Oleh karena itu, negara dan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila kesalahan, tetapi sejalan dengan agama Islam. Dengan demikian, tepat kalau golongan kecil umat masih bertentangkan negara Pancasila dengan Al-Quran. Semoga suatu saat nanti terwujud kebersamaan antara golongan nasionalis kebangsaan dengan golongan Islam sehingga terwujud suatu masa ketika Pancasila bertasbih. Almarhum Zainal Abidin Ahmad berpendapat bahwa ciri-ciri negara Islam memiliki 5, yaitu yang pertama penduduk keturunan Islam, kedua kepala negara orang Islam, ketiga ideologi negara sejarah dan tidak bertentangan dengan Islam sekalipun di bawah nama lain seperti Pancasila, yang keempat yaitu undang-undang tidak bertentangan dengan Islam, kelima undang-undang dasar mengandung prinsip musyawarah dan dasar-dasar demokrasi lainnya. Semua ciri yang disebutkan Zainal Abidin Ahmad ada di dalam negara Pancasila kita. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila lebih banyak mempunyai ciri-ciri keislaman dari negara-negara Timur Tengah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.